Assalamualaikum. Hey everyone, my name is Said Mas Adikalu, and then in this video I will explain about English grammar. Kalian pasti sering nih mendengar istilah phrase, clause, and sentence dalam belajar bahasa Inggris, apalagi dalam bagian English grammar, ya kan? Tapi do you know the exact difference? Tiga hal kali ini yang akan kita bahas. Ini adalah blok bangunan dasar, struktur dasar, the building blocks dari bahasa Inggris gitu. Menguasai ketiga itu adalah sesuatu yang sangat esensial banget. Di video kali ini kita akan bahas satu persatu, step by step, complete with example dan penjelasan work function-nya. Kira-kira akan datang di penjelasan selanjutnya. Alright, kita mulai dari yang terkecil, yaitu phrase atau frasa. A phrase is a group of words that function as a single unit in sentence. Intinya, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan makna. Kayak gini nih, semisalnya frasa itu biasanya punya kata inti gitu yang menentukan jenis frasa tersebut. Misalnya nih, noun phrase, verb phrase, dan lain-lain gitu. Dan salah satunya juga modifier, kata penjelas. Oke, kita masuk ke bagian contoh. Phrase example, oke? Coba nih, lihat contoh kali ini ya. A beautiful old house, yang artinya sebuah rumah tua yang indah gitu. House adalah kata inti, yaitu headnya, kepalanya. Kedudukannya adalah inti, yaitu noun gitu. And then beautiful dan old adalah kata penjelas, yaitu modifiers. Kedudukannya adalah penjelas, yaitu adjective, menerangkan si house tadi gitu. Dan a adalah determiner, kedudukannya adalah penentu atau pembatas gitu. Frasa ini berfungsi sebagai satu kesatuan. Misalnya dalam kalimat I saw a beautiful old house yesterday. Seluruh frasa itu berfungsi sebagai objek dalam kalimat tersebut. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Kita sekarang naik level sedikit nih. Kita sekarang masuk ke pembahasan tentang clause atau sering kita sebut klausa gitu. This is where things get interesting. A clause is a group of related words containing both a subject and predicate. Jadi bedanya dengan frasa, klausa itu wajib punya pasangan, yaitu subjek dan predikat. Klausa dibagi menjadi dua tipe. Independent clause, it can stand alone as complete sentence, yaitu dia itu bisa berdiri sendiri sebagai kalimat yang sempurna gitu, kalimat yang udah selesai. Dan dependent clause, it cannot stand alone, it needs an independent clause to make complete sense. Dan dependent clause ini dia itu nggak bisa berdiri sendiri, dia itu butuh yang namanya independent clause tadi untuk membuatnya complete sense gitu. For the dependent clause example, oke, kita lihat contoh kali ini ya. Because she missed the train, yang artinya karena dia ketinggalan kereta. Di sini kedudukan because adalah konjungsi dan she adalah pelaku aksi dari verb yang akan datang, yaitu kedudukan sebagai subjek. Missed adalah aksinya, kedudukannya adalah verb gitu ya, yaitu aksi dari si tadi itu, dan train adalah objek yang ketinggalan, kedudukannya adalah objek. Meskipun ada subjek dan predikat, klausa ini terasa incomplete, belum selesai. Because she missed the train. Kenapa? Ya karena dia butuh independent clause untuk melengkapi kalimat tersebut gitu. And then yang terakhir,
finally, kita masuk ke bagian sentence. We have the sentence. Sentence atau kalimat adalah bentuk bahasa yang paling lengkap. A sentence is a group of words that express a complete thought. Kalimat harus mempunyai makna yang utuh, diawali huruf kapital dan diakhiri tanda baca, gitu. A sentence must contain at least one independent clause. Kalimat yang kompleks bisa merupakan gabungan dari independent clause dan dependent clause. Contoh kalimatnya nih tentang sentence. She was late because she missed the train. Nih buat penjelasan, kelanjutan penjelasan dari klausa yang tadi. Kita gabungkan contoh klausa tadi menjadi sebuah kalimat utuh, yaitu she was late because she missed the train. Dia terlambat karena dia ketinggalan kereta. Jelas dong semuanya? Nah, penjelasannya kayak gini. She was late adalah independent clause, dan she itu subjek, was late adalah predikat dan pelengkap, complement. Because she missed the train adalah dependent clause. We already analyzed this one. The combination of these two clauses from a grammatically complete sentence yang menyampaikan ide secara penuh, gitu. Alright guys, let's wrap up with a quick recap. Ini dia ringkasan perbedaannya. Oke guys, jadi menguasai 3 elemen ini secara signifikan itu akan meningkatkan cara kamu berbahasa Inggris dengan cara writing atau speaking dan yang lainnya itu akan meningkat seiring berjalannya waktu. Jadi jangan lupa praktik terus ya. Oke, alright. Dari semua penjelasan tadi semoga teman-teman paham ya. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.